Tuhan punya rencana. Benar apa yang kami katakan melalui pujian ya Tuhan, bahwa rancangan-Mu, rencana-Mu itu yang terjadi atas kehidupan kami, yaitu rancangan yang terbaik, rancangan yang penuh dengan damai, rancangan yang penuh dengan sukacita itu terjadi atas kami. Kami bersyukur buat hari ini yang Tuhan berikan. Ini bukti bagian daripada rancangan Tuhan, yaitu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menikmati kehidupan yang sehat, kuat di dalam Tuhan. Dan kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh memuji Tuhan. Dan sebentar kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami sangat memerlukan firman-Mu sebagai dasar dalam kehidupan kami, sebagai tuntunan atas kehidupan kami, sehingga perjalanan hidup kami tidak pernah menyimpang dari ketetapan-ketetapan-Mu, tetap benar sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, untuk hari ini urapi pendengaran kami, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami mampu menangkap apa yang terkandung di dalam kebenaran firman. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Haleluya. Kalau di sini dengan format yang baru, saya ingat kaya tiap tahun aku munggah panggung di desa, laporan gitu. Jadi lek malam lampunya nyorot, lihat di depan gak kelihatan sama sekali. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dengan tema bulanan kita di bulan ini, yaitu keserupaan dengan Tuhan itu boleh terjadi, yaitu keserupaan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara keserupaan dengan Tuhan itu adalah kehidupan yang memiliki kiblat atau memiliki pandangan atau memiliki dasar, yaitu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tidak boleh menyimpang, harus tetap di sana, ya. Jadi Bapak Ibu, kehidupan yang benar seseorang itu terjadi, terbukti. Saya ingat apa yang dikatakan Pak Gatot, wis dikai kedudukan naik atau kepercayaan. Itu baru kelihatan aslinya, ya. Kedudukan atau yang kedua yaitu dengan tekanan atau masalah yang dihadapi. Lah itu sesungguhnya akan terlihat keaslian daripada orang itu. Di saat dia memakai kehidupan yang lama, kehidupan yang kemarin itu ada salah satu teman juga, teman hamba Tuhan ngobrol, dia tanya-tanya. Dia ada 7 tokoh yang ditanya, yaitu Ayub. Gimana Ayub bisa menikmati pemulihan ya Pak Yo? Menurut Bapak, saya mulai jelaskan. Ya Ayub menyadari, Ayub tetap fokus kepada Tuhan, Ayub tetap, walaupun dia sempat Ayub itu down, ya down. Tapi dia kembali dan kemudian dia tetap mengampuni orang-orang yang mengolok, tetap mengasihi, menjaga keharmonisan dengan keluarga dan tetap peduli dengan orang lain. Ternyata Ayub mengalami pulihan di saat dia mendoakan dalam kondisi dia sakit yang parah, tapi dia mendoakan temannya. Terus kemudian ditanya lagi Nuh, tanya lagi Musa, ya. Tapi di sana kenapa Musa, Pak? Karena kalau dilihat dalam sejarah, Musa memiliki sejarah yang besar buat bangsa Israel. Tapi kenapa Musa kok tidak bisa menikmati tanah perjanjian? Karena Musa memiliki karakter tidak bisa kontrol emosi. Karena didikan di Mesir ada didikan yang kuat, yang keras. Apalagi dipercaya untuk mengawasi, yaitu orang Israel yang dipekerjakan di sana sebagai budak di sana. Jadi karakter itu terbentuk, tapi di saat bertemu dengan Tuhan, dia cuma pandangannya yang berubah, tapi karakternya tidak diperhatikan. Sehingga di saat diolok-olok sama bangsa Israel, di saat gurun mengalami tidak ada air, sebetulnya Tuhan Allah ngomong,
ngomong saja pada gunung itu supaya air itu keluar. Tapi Musa saking pegele, bangsa Israel ngomong begini, oh di Mesir itu berlimpah-limpah susu dan madu, rotinya bawang bombay, wah enak-enak, ya enak-enak seperti masakannya Bu Karno, ya. Lah terus dibawa ke padang gurun, makanannya cuma ketemu mana? Ketemu burung puyuh. Daging enak enggak? Enak. Tapi kalau tiap hari ketemu daging, walaupun enggak kolesterol, bosen. Karena istri saya sering masak soto. Kalau mau masak soto, termasuk Esther protes. Soto maneh, ya. Soto enak, tapi kalau sering bosen. Lah itu yang terjadi dari bangsa Israel. Apalagi ketambahan airnya enggak ada. Ngamuk bangsa Israel. Kepegelen Musa. Enggak ngerti Tuhan. Tuhan ngomong disuruh manggil saja, kepegelen. Tongkatnya digepukno, buak, baru keluar. Mujizat terjadi. Tapi di situ ada resiko karena keluar dari tuntunan Tuhan, ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, masalah-masalah itu yang akan membentuk keserupaan kita dengan Tuhan. Ya, untuk subtemanya hari ini saya sampaikan di sana yaitu tetap tegar ya di masa yang sukar. Ya. Tetap tegar di masa yang sukar. Saya belajar dari kehidupan jemaat di Smyrna. Itu jemaat sesudah Philadelphia. Kalau di Wahyu itu ada 7 jemaat yang memiliki karakter yang berbeda. Kalau kemarin di doa puasa sempat dibahas jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia itu bertolak belakang dengan jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna di sini diceritakan kondisi ekonominya miskin. Tapi jemaat di Laodikia kondisinya kaya. Sehingga jemaat di Laodikia seperti tidak butuh Tuhan. Rohaninya acuh. Sampai dikatakan engkau suam kuku. Tapi di Smyrna kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Wahyu 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Ya. Ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ada 2 hal di sini. Orang itu kan seneng lek dikai upah, lek dibayar kan seneng. Makanya awal dari penyampaian firman Tuhan, tak tunjukno dulu upahe, cek seneng Bapak Ibu. Ya, yang pertama yaitu berbicara mahkota. Mahkota itu berbicara juga dengan tanda otoritas kekuatan kebesaran kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang spesial. Ya. Jadi di saat ini maaf di Jogja lagi panas kan? Gara-gara putra mahkota kan? Ya. Di saat Hamengkubuwono berapa yang meninggal kemarin? 12 ya? 12 meninggal, ditabiskan putra mahkota. Ternyata yang lain protes, kok gak dari keturunan aku?
ribut sekarang. Jadi mahkota diberikan itu bahwa tanda ini orang yang terpenting. Ini orang yang dihormati. Sehingga kalau menghadap di sana raja gak boleh jalane seenaknya, apalagi gaya anak muda. Harus bahasa Jawa itu simpuh, dengan jalan berlutut. Mbok jalan 10 meter ya ngono. Lek mistari jadi mahkota itu berbicara kita orang spesial. Mendapatkan anugerah yang lebih. Yang kedua di sana tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya ada jaminan kehidupan yang kekal. Di dunia cuma sementara. Apalagi tekanan yang terjadi, masalah yang terjadi, penderitaan yang terjadi, kata firman Tuhan, cuma 10 hari. 10 hari itu panjang. Kalau kita lihat kondisi kita, pekerjaan menunggu itu membosankan. 10 hari panjang. Tapi kalau dibanding dengan kehidupan yang kekal, itu tidak ada apa-apanya. Karena berbicara hidup kekal, yaitu hidup yang tidak ada batasnya. Hidup yang tidak ada limitnya waktu. Di dunia ini ada waktu, tapi nanti di sana tidak ada waktu yang dibatasi. Jadi dua hal ini yang selalu menjadi kebutuhan daripada manusia di bumi maupun nanti yang akan datang. Nah itu sudah dijanjikan, cuma kita harus belajar. Kalau saya pelajari dari jemaat di Smyrna ini, mengapa dia mengalami kemiskinan? Di sini yang pertama di dalam mereka di dalam kerajaan Romawi ada tekanan-tekanan. Di saat orang itu tidak sepaham dengan raja, dengan pemerintahan, itu dikucilkan. Apalagi ditambah di sana berbicara orang Yahudi. Tapi di sana orang Yahudi yang memiliki pandangan yang berbeda walaupun sama-sama. Mungkin kita jumpai ada orang Kristen tapi memiliki pemikiran yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Sebab kekristenan itu kan ada dua jenis kekristenan. Yang pertama kekristenan rohani, yang kedua kekristenan jasmani. Kekristenan rohani yaitu kekristenan yang menunjukkan, menampilkan perkara-perkara rohani. Yaitu kehidupan yang kita sebut dengan tema di bulan ini, keserupaan dengan Tuhan. Tapi ada Kristen duniawi, yaitu orang Kristen tapi masih memiliki gaya yaitu duniawi. Hal-hal kehidupan yang jahat tetap jalan. Ya. Kebohongan-kebohongan tetap jalan. Perzinahan tetap jalan. Dosa-dosa tetap jalan. Walaupun di sana disebut orang Kristen. Lah itulah orang Kristen duniawi. Tapi di sana dengan fitnah-fitnah terhadap orang Israel di sana, yaitu jemaat yang di Smyrna maksud saya, dia karena pandangannya yang berbeda, mau fokus kepada kebenaran. Sampai mungkin difitnah gini, sok suci lah. Sok suci kamu. Tapi di sini jemaat di Smyrna tidak tergoyahkan oleh fitnah-fitnah yang ada. Bapak Ibu kalau difitnah itu enak atau seneng atau mangkel? Ya, pernah difitnah? Pernah difitnah? Ya, pengalaman saya di saat saya difitnah, saya sampai gak bisa ngomong sama Tuhan, berdoa cuma bisa, Tuhan Yesus pertolonganmu, Tuhan Yesus pertolonganmu, Tuhan Yesus pembelaanmu, Tuhan Yesus kekuatanmu. Gak bisa ngomong akeh-akeh karena benar-benar sedih. Secara menungso lek ono tekani tak tempilingi kok niku. Gak enak Bapak Ibu. Apalagi
berbicara tentang pekerjaannya. Kata fitnah di situ seluruh itu. Orang-orang ini difitnah sampai mempengaruhi kehidupannya. Difitnah orang ini terjelek di dunia sehingga masuk mau bekerja ditolak. Jadi kemiskinan yang terjadi, ya ini kondisinya di Smyrna. Karena di sana menghadapi fitnaan, bukan miskin karena males. Bukan. Tapi dia tetap mempertahankan di dalam kebenaran itu. Ya. Di sana. Kalau difitnah orang yang tidak kenal kita enggak terlalu sakit. Tapi coba difitnah orang yang kenal kita, yang dekat dengan kita, secara manusia itu sakit. Dan itu karena sama-sama keturunan orang Yahudi. Sampai di sana disebut orang Yahudi yang disebut jamaah iblis. Ya. Lah ini gambaran daripada jemaat di Smyrna. Nah, kata bahasa ini pernah juga saya sampaikan, yaitu berbicara kata sukar itu dari bahasa kalepos, ya. Gak perlu gak perhatikan kalepos, kempos, gak perlu di sana, ya. Cuma sebagai pengenalan saja. Kata sukar itu sangat sukar. Wis angel pol gitu loh ya. Angel pol. Ya, angel pol itu kalau ngajari orang yang maaf apa ya? Kedal. Kita ngajari sepur gitu. Gak iso sepul. Gitu. Dipaksa. Sego goreng, sego goyeng. Dipaksa. Ayo belajar sego goreng bisa. Minumnya apa? Es jeluk. Karena cuma belajar es goreng. Sego goreng kok es goreng. Kok goreng? Ya belum belajar es jeruk, berarti es jeluk lagi. Ya, itu sulit. Tidak terkontrol, dikendalikan. Mungkin bapak-bapak pernah memperbaiki motor dedik-dedik lah. Kasih bandang. Tahu bandang? Wah, didondono gak bisa. Bandang wong gitu. Itu tidak terkontrol. Jadi kondisi sukar yang sangat sukar. Tapi Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana dengan kondisi seperti itu. Yaitu jemaat di Smyrna itu tetap kokoh menghadapi semuanya. Dan menghadapi fitnaan, menghadapi kemiskinan yang terjadi. Mungkin seperti kondisi saat ini. Tadi sempat ngobrol sama Pak Doni. Kita bersyukur walaupun kita bisa dapat penghasilan 1 minggu 2 kali. Mungkin cukup untuk makan dalam 1 minggu. Beberapa hari lalu juga saya ketemu dengan teman-teman yang memiliki usaha. Khususnya saat ini di usaha sandang. Karena orang sekarang tidak konsentrasi dengan soal sandang. Baik itu pakaian, baik itu apapun yang menjadi perlengkapan di luar kita. Karena banyak orang cuma konsentrasi dengan soal makan saja. Tapi Bapak Ibu bersyukurlah kalau di hari-hari ini kita masih dapat penghasilan untuk kita makan. Sementara wis tah kate tuku klambi anyar sik mikir. Makanya temai Natalane pakai pesta tahun 70-an. Oh 70-an ya wis model sing kembang-kembang, kombor-kombor kayak gitu kan. Ya. Wis gak perlu tuku maneh. Digolekin dhisik baju sing 5 tahun sing kesimpen gak kepake digolekin. Oh iki cocok. Ya. Jadi Bapak Ibu di sana. Makanya ini yang pertama yang harus kita bersama-sama belajar kepada jemaat di Smyrna. Yang pertama berbicara kesetiaan dengan Tuhan itu menjadi prioritas utama. Ya, kesetiaan dengan Tuhan itu menjadi prioritas utama. Bapak Ibu di akhir-akhir ini berbicara prioritas kepada Tuhan itu rawan. Coba kita menghadapi pekerjaan,
itu sudah stres kan. Senin sampai Sabtu. Minggu butuh refreshing. Mau refreshing gak punya duit. Tiba-tiba ada yang temen yang ngajak, wis ayo jalan-jalan we aku yuk. Wis talang gue mobilku. Enggak kok mlebu. Tak ajak nang kono lho. Sing menak nang ndi yo? Berendam Kecangar ya, berendamnya Kecangar ya. Ya. Yang pernah reman Kecangar. Masuk ya. Ya. Lah, paling enak refreshing rendeman Kecangar. Wis mlebune kok tak bayarno. Engko mulai siang mampir nang Santera. Ya. Lho dijak jalan-jalan kok sekalian. Jadi habis rendeman ndelok pemandangan di sana. Atau ke Selekta lah, ini lebih dekat kan? Mampir gitu kan? Lihat bunga-bunga di sana. Habis itu pulang agak sore, mampir ke alun-alun. Ke alun-alun tak ajak mangan ketan duren. Bengi titik mampir nang STMJ Yunus. Deket lampu stopan balik lagi. Enak-enak semua. Ayo siapa yang gak tergiur? Akhirnya iyo daripada aku ke gereja, tak refreshing wis nek ngono. Minggu besok ya ono kok gerejane. Lho, beti ono gerejane. Minggu ono gerejane. Pertanyaannya, apakah Anda masih ada? Artinya waktu tidak kita ketahui. Makanya cuma di karena ini prioritas kepada Tuhan itu menjadi yang utama. Itu sebagai kunci. Begini, sering kita ngobrol. Kita sering pingin itu hasil, tapi kita tidak pernah mempersiapkan persyaratan yang ada. Contoh, pernah saya disuruh ngurus akte. Itu ada teman Malang dulu waktu saya di Malang. Akte kelahiran anaknya. Terus, oh iya siap. Terus kemudian tak tunggu berkas-berkasnya. Ada 3 bulan kemudian anaknya mau masuk sekolah, TK dimintain akte kelahiran. Dia balik ke saya. Gimana untuk akte anak saya? Lu yang mana? Lu kan pernah minta tolong diurus akte anak saya. Oh, maksud kamu gini. Saya suruh datang ke Dispenduk ngomong, Pak, tolong terbitno. Anaknya teman saya namanya ini, ibunya ini. Lahir tanggal sekian. Cuma gitu. Lah terus Pak, lu lah berkas-berkasnya mana? Kakakmu mana? KTP-mu mana? Surat nikahmu mana? Anakmu tuh lahir di mana? Kecuali lahir di tengah jalan itu gak ono. Tapi lahir tengah jalan pun dia harus dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit harus mengeluarkan surat itu. Oh gitu toh. Loh Bapak Ibu, sekarang itu banyak yang orang itu dengan kondisi yang gini itu bahasa lain itu rada oon. Ayatnya mata di mana? Matius 6 ayat 32, 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa? Soal makan, minum, pakai. Semua cari. Soal yang dimakan semua cari, soal dipakai semua cari. Soal pingin bangun rumah, kontrak rumah, itu semua orang mencari. Tapi di situ ada kunci yang harus kita menjadi dasar di sana, yaitu ayat yang 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kita pingin diberkati soal makan minum pakai, tapi tidak mengerti prosedur.
Lah prosedurnya di sini. Sering saya kasih ilustrasi yang ini itu kalau kita beli motor baru ke dealer. Kalau beli motor baru atau ngeredit motor baru, motornya dikirim dari dealer ke rumah kita, terus kemudian diserahno juga apa? Ayo dikasih apa? Helm, terus jaket, terus kontake, ya. Terus ada, kalau dulu itu lengkap, ada jas hujan, kunci-kunci. Itu kan yang lazim toh. Beli motor dapat helm, itu aja lah satu. Atau jaket. Tapi di situ lazim enggak? Di saat kita beli jaket, terus kita minta bonus motor. Lah ini orang ini yang sering terjadi di akhir-akhir ini. Ini bahasane Toyo Martone wong iki rodok sableng. Lah kita menjadi orang Kristen yang tidak sableng. Katakan kanan kiri, kamu dan aku enggak sableng, apa sing ngomongno Pak Mis? Ya. Jadi kita cari dahulu prioritas kepada Tuhan itu menjadi utama. Ya. Jadi di sana. Lah, kesetiaan dengan Tuhan itu yang perlu dibangun. Yang pertama berbicara kepercayaan, next. Kepercayaan. Lah, kata kepercayaan dari bahasa Inggrisnya kan believe. Percaya. Tapi kita tidak boleh sampai berhenti di kata believe. Tapi harus trust, mempercayai. Yang menjadi masalah sekarang dalam kehidupan orang Kristen, dia cuma berhenti sampai dipercaya. Makanya sekarang banyak orang cuma tahu, percaya bahwa Yesus itu juru selamat, titik. Tapi kita tidak mempercayai bahwa di dalam juru selamat itu ada rahasia-rahasia yang besar yang menyangkut kehidupan kita. Kita tidak percayakan hidup kita. Seperti kita minta tolong Pak Wirai untuk ngurus, tapi kita masih komentari Pak Wirai sing biasa. KTP itu gini loh Pak Wirai. KTP itu harus ke kantor desa ngisi form lah macam-macam, surat pengantar kayak gini. Habis itu apalagi itu sekarang Pak Wirai yang baru apa rekam apa? KTP yang termasuk foto juga itu. Loh, itu kan sudah pekerjaannya Pak Wirai. Tapi masih dikomentari Pak Wirai. Lah seberapa banyak sekarang banyak anak-anak Tuhan, kita katanya percaya dan mempercayai, tapi Tuhan masih dikomentari, diatur. Masa si Tuhan kan gak iso memberkati aku? Aku lara, aku wis dedonga wis lambeku sampai meniren niku. Tapi kok waras-waras yo. Duh, sampai seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kasih kita, kasih yang tidak tergoyahkan. Ayo Bapak Ibu kan pernah jatuh cinta toh? Pak Eli kan pernah jatuh cinta ya? Iya. Waduh, atau ke Surabaya sampai Jember. Itu berapa kilo Pak kira-kira? Kalau naik mobil atau motor berapa jam Pak? Hah? Nggak tahu ya? Nggak kenal jarak ya Pak ya? Nggak kenal adem ya? Makanya istri saya di saat saya ceritain gitu, dipikir saya punya kamar dulu katanya di depan. Karena saya pagi-pagi jam 4 pagi itu keluar telepon. Di saat dia di Bali, saya di pulang kayak gitu. Cuma pingin dengar suaranya. Halo, selamat pagi. Lo belum pada HP. Teleponnya cari yang murah. Yaitu jam 12 malam sampai jam 6 sore kan. Jam 6 pagi kan. Saya ke ini Telkom Singosari. Lah di
ingin itu ono ojek. Jadi saya keluar nggak tahu ibu, bapak nggak tahu saya keluar. Ya. Ringin di situ. Ngojek kemana? Singosari. Ke Telkom. Ya. Jam 4 pagi cuma telepon. Halo, sayangku, dundutku, lagi apa? Iya. Kalau nggak dengar suaranya 1 jam seperti 60 menit. Ya. Kan gitu toh? Loh, aku duwe anak gede-gede dhisik ya ngono. Saiki tak buka iku sing Yohanes iki. Lah mosok turu ya VC-an ngono. Akhirnya sampai ketemu keturun kabeh ketok ngilere ngene. Lo baru kunjungan ke Ayu pulang wis VC-an. Lah itu menunjukkan bahwa rasa cinta itu terus. Lah sekarang pertanyaannya bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Ayo. Kalau kita tidak ketemu orang yang rasanya 1 jam seperti 60 menit. Itu terjadi, dibela-belain. Sampai ngomong, gunung tinggi akan kudaki, lautan luas akan kuseberangi. Godong mengkurep tak lumahno, godong lumah tak mengkurepno, tak lihat di situ apakah ada dirimu, jantung hatiku. Lah sekarang kita seperti itu gak ke Yesus? Kalau kita tidak ketemu suaranya Yesus, apakah kita rindu? Ayo, doae piro sedina. Berdoa ping piro? Lho lek berdoa yo mek bareng-bareng gereja. Lek teko nang gereja. Lek gak yo gak. Apakah itu dinamakan dikategorikan kasih atau cinta yang tidak tergoyahkan? Walaupun modelnya sudah berubah. Bapak Ibu, istri saya seperti gini dulu pernah mulus loh. Ya. Ya, pernah mulus. Ya. Didelok ya. Sebetulnya saya kurang suka dengan orang yang berias terlalu. Ternyata nggak tahu waktu itu kok beda ngono. Kae kok wis gawe alis, lambene ngabang gitu. Waduh. Lho saiki rada ana tak delok. Lho. Dari pulau dan benua. Lah itu terjadi. Mulai gak karuan modelnya. Ya tetap. Makanya pernah saya ngomong kalau saya konseling pranikah. Yuk, bombong cek nom. Ayo anak-anak muda. Buka mata lebar-lebar, tutup hati rapat-rapat. Artinya ndelok. Di Mas Yusua, Mas Yusua di mana? Tutup Mas Yusua ini. Mas Yusua yang gitar ada. Ini akibat buka mata lebar-lebar ya Mas Yusua ya. Ya. Buka mata lebar-lebar ya. Engko ana sing lebih kanu teko Mbak Kesia. Aduh nyapo iki. Kondisi aku wis kadung ngomong nang bapake Kesia wis dilamar, wis tunangan, wis balesan, wis kate nentokno anu. Duh, lah iki ana sing mending maneh. Makanya sekarang buka mata lebar-lebar. Yuk, yang muda halo. Lek wis tuwek. Oh maneh kaya Bu Karno ngene. Wis ta lah. Wis. Buka hati lebar-lebar wis. Tutup mata wis ono ngono ya dinikmati. Oh tau ganteng. Wis dinikmati. Ya. Jadi ini berbicara. Lah orang Smyrna seperti itu. Kasihnya tidak pernah lapuk karena hujan dan tidak pernah lekang karena matahari. Kepatuhan dalam perintahnya jelas ya itu. Yang kedua. Wih, Pak Kuning cepat. Yang kedua, tetap memegang janji firman Tuhan. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani pegang firman Tuhan sebagai dasar. Makanya di sana meyakini dan hidup sesuai janji Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mendengar berita-berita yang kita dengar tiap hari, tidak akan menjamin kita, yaitu untuk kita tetap kuat. Ya, kita tetap kuat. Dunia dikatakan, pernah saya sampaikan bahwa percakapan ini Pak Jokowi dengan Sekjen PBB tentang dunia, bukan tentang Indonesia, tentang dunia. Dunia ini mau bawa kemana? Sekjen PBB ngomong dunia sedang gelap, dunia sedang kacau, dan menuju sebuah kehancuran. Kalau kita berita seperti itu, dunia saja mengalami seperti itu, apalagi kalau skup kecil Indonesia. Kalau kita dengar itu, berita-berita itu membuat kita lemah. Tapi kita dengar firman Tuhan di Yesaya 60 ayat 1 sampai yang kedua, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Janji Tuhan di sini, dunia boleh gelap, tapi terang Tuhan itu sudah terbit atas kita. Sinar terang Tuhan yang menyinari hidup kita itu terjadi. Kita tidak tinggal di dalam dunia yang gelap, tapi kita tinggal di dalam dunia yang terang. Yang kedua di sana kemuliaan Tuhan. Kata kemuliaan yaitu dari bahasa aslinya chabot. Aku dan segala milikku kuberikan kepadamu. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu kepada Tuhan? Apa yang dimiliki Tuhan? Keuangan itu Tuhan memiliki. Di saat kita perlu keuangan, Tuhan yang menjamin, memberkati dengan caranya Tuhan. Tapi yang jelas, mari kita pegang dengan janji Tuhan. Lah, di dalam kita membangun di sana, yaitu meyakini dan hidup dan mengerti janji Tuhan. Yang pertama di sana, yaitu kita harus buat hidup kita dekat dengan Tuhan. Next, ya, dekat dengan Tuhan. Lah, dekat. Bapak Ibu tidak tahu asli saya kalau Bapak Ibu tidak dekat. Kalau sepintas waktu pertama ketemu Pak Eli, sepertinya orangnya serius. Tapi setelah dekat, ternyata juga banyak guyone. Iya, pinter. Terus lagi, koyoke gak iso apa-apa wong iki. Karena belum tahu kan. Ternyata perbendaraan segi seninya, desain selama ini, katanya Pak Enos, aku bagian dekorasi, aku belajar banyak loh Pak sama Pak Enos. Loh, setelah dekat tahu. Kenapa kita tidak tahu janji Tuhan? Karena kita tidak pernah dekat Tuhan, dan kita mau menjauh terus. Yang kedua, baca firman Tuhan. Tadi baca firman Tuhan nih. Ayo, yuk, SBA tinggal berapa orang sekarang? Ayo balik lagi, yang dulu pernah SBA atau yang belum. Ayo, itu untuk melatih kita, menuntun kita mengerti firman Tuhan. Ayo, semangat bacanya. Iya Pak, bacanya mulai minggu, melok baca di saat Pak Mis menyampaikan firman Tuhan. Di rumah enggak belas. Di HP yono fitur Alkitab, ya cuma sebagai gaya-gaya. Bukan sebagai gaya. Yang ketiga, di sana memikiri pola pikir yang benar.
Jemaat di Laodikia Smyrna memiliki pandangan pola pikir yang benar bahwa di dia ada tantangan, dia segala sesuatu diambil sebagai yang positif. Ini juga pernah saya sampaikan yang dulu. Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus tidak pernah berpikiran negatif. Menghadapi orang-orang berdosa, Yesus tak pernah berpikir negatif. Jemaat di Smyrna tidak pernah memikirkan, dan di situ bahwa jemaat di Smyrna memiliki pikiran yang positif. Setiap kejadian masalah yang dihadapi itu bagaikan barbel. Ya, pernah saya kasih ilustrasi, bagi kita barbel itu masalah. Ya. Untuk ngoyo diajak kerja ibu nyebuti suket melok macul. Wes pirang dina tanganku rada semutan. Rada kram capek. Ya. Barbel lebih berat daripada cangkul. Cangkul cuma berapa kilo? Gak ono barbel itu setengah on, gak ono. Itu untuk latihan kan bagi olahragawan supaya otot-ototnya. Ada jemaat Komsel yang di Lawang itu anaknya ngikut atlet angkat besi kan. Itu dilatih. Ya, dilatih. Jadi wis mulai mlakune rada ketok kali cilik rada ketok ngene. Karena wis otot-otote mulai terbentuk di sana. Bagi kita nyekel pacul dulu ya keble. Ya. Pola pikir yang benar. Mampu mengangkat beban bukan masalah berat dan ringannya, pernah saya sampaikan di sini. Tapi karena latihan. Latihan badani itu di 1 Timotius 4:8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ternyata ibadah hari ini juga bagian daripada latihan. Di sini ada pujian penyembahan, diajak sukacita. Lai la 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 la. Kok isin ya? Mosok aku wis tuwek. La la la. Isin ya. Isin. Loh, Bapak Ibu di surga itu cuma ada pujian penyembahan. Lek kita nggak latihan di sini, diajak nyanyi nggak nyanyi, diajak goyang nggak goyang, di surga dia cuma hari-harinya nyanyi, diajak hari-harinya memuji. Terus nggak latihan, nggak kerasan Bapak Ibu. Ya, katakan kanan kiri. Boleh gak sungguh-sungguh latihan di surga, nggak kerasan di surga nanti. Ya, iya. Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir Yohanes 16 ayat 30. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam dunia. Kamu menderita penganiayaan, tetapi hatimu tetap mengalahkan dunia. Segala sesuatu sudah dikalahkan oleh Yesus. Maut sudah dikalahkan, penderitaan sudah dikalahkan. Kematian sudah dikalahkan. Tinggal Bapak Ibu menikmati kehidupan yang merdeka, kehidupan yang enak, kehidupan yang bebas. Kata firman Tuhan, peperangan itu sudah digantikan oleh Yesus menghadapi setiap musuh-musuh itu. Dan kata firman Tuhan, kamu hanya diam saja dan kamu akan menonton bahwa firman Tuhan juga dikatakan dan kemenangan sudah diberikan kepadaku dan kamu disebut lebih daripada pemenang. Ya. Katakan kanan kiri, kata Tuhan Yesus engkau lebih daripada pemenang. Kira-kira Bapak Ibu bisa membedakan enggak menang dengan lebih daripada pemenang? Bisa enggak? Yang belum saya kasih contoh. Ya, saya contoh juga pernah kasih contoh ini lebih dari pemenang. Di saat tahun 90-an, sekitar 91-92, itu Mike Tyson melawan Holyfield. Ya, Holyfield. Ya. Tyson itu dengan Raja KO.
kebanyakan ronde pertama sampai yang ketiga itu musuhnya harus jatuh. Mike Tyson kalau sudah lewat dari 3 ronde, stres, ngawur. Ya. Dan ternyata Holyfield, sebetulnya Holyfield gak terlalu kuat pukulannya. Tapi sudah ngerti strateginya daripada Mike Tyson. Apa? Sampai ronde keberapa itu? 4 atau 5 gitu. Gak jatuh Holyfield. Akhirnya di ronde-ronde terakhir malah Mike Tyson yang beberapa kali kena pukulannya Holyfield. Saking marahnya, jengkelnya, gak iso ngantem ronde ketiga, jatuh, digigitlah telinganya. Holyfield digigit, akhirnya dinyatakan sama wasit dis karena tidak profesional seorang petinju. Gak ono namanya petinju iku nyokot. Wah, Holyfield nangis, aduh, lek kena pukulan temur apa-apa, kupingku panas cuwel iki. Bawalah ke dokter pulang. Walaupun dia kan menang mesti hadiah lebih gede kan. Gak ono wong menang hadiah lebih kecil sama yang kalah, gak ono. Wah, bayarannya lebih gede. Sampai di rumah tahu Nyonya Holyfield kalau Sam Holyfieldnya menang duitnya akeh. Sampai di rumah mana bagianku? Bagianku mana? Aku mau shopping, beli gaun nanti tak pakai Natalan. Mana bagianku? Ambil wes iki wes ATM-ku gowon wes gesek cak gelem. Sing loro sapa? Holyfield. Tapi sing seneng-seneng sapa? Bojone. Itulah lebih daripada pemenang. Yesus menderita sakit, tapi kita enak-enak guyang-guyu. Lah ngono lagi kita gak menghargai Tuhan Yesus iku kualat. Ya, wong kita tinggal enaknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kita akan mengerti. Ayo kita bangun prioritas kita kepada Tuhan. Membangun kehidupan kita diperbarui. Pemuji, penyembah, pemusik bisa maju. Ya. Di situ. Jangan tetap memiliki kehidupan yang lama. Menjadi orang Kristen yang memiliki gaya hidup yang lama. Ayo kalau engkau ingin melihat perubahan-perubahan yang besar di dalam kehidupan Bapak Ibu, ayo janji-janji Tuhan, menghargai pengorbanan yang daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita merenungkan firman Tuhan, juga kita mempersiapkan perjamuan kudus. Bukti bahwa Tuhan menanggung setiap penderitaan yang kita alami. Sakit penyakit yang kita alami, Tuhan Yesus sudah tanggung. Dan kesembuhan itu menjadi hak kita. Percaya, yakin bahwa Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit hari ini, nyatakan kesembuhan itu sudah terjadi atas kehidupan saya. Masalah yang kau hadapi, katakan Tuhan, bersama dengan Engkau aku mampu menghadapi semuanya. Tapi satu yang harus, prosedurnya harus tetap benar. Apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang Bapak Ibu pandang, apa yang Bapak Ibu lakukan harus sesuai dengan janji Tuhan, yaitu firman Tuhan. Mulai ngambil keputusan, tindakan hal-hal yang keluar dari kebenaran Tuhan, itu dikiranya dijauhkan dari hidup kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan kau berkarya atas seluruh jemaat. Firman-Mu berkuasa atas hidup. Dalam nama Yesus. Firman-Mu berkuasa. Memberikan pencerahan bagi seluruh jemaat-Mu untuk mengalami kehidupan yang baru di dalam Engkau. Dimeteraikan dengan kuasa
tubuh dan darah Tuhan di perjamuan kudus di hari ini. Sebagai bukti bahwa Tuhan menanggung setiap penderitaan, kutuk yang terjadi atas kehidupan kami. Sehingga kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Diberkati roti dan anggur yang melambangkan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan.